Saat Donald Trump pikir bahwa ia adalah rajanya negosiasi dunia, tunggu sampai mereka benar-benar menghadapi keuletan bangsa China. Dan inilah yang benar-benar menghantam Trump saat ini. Terbaru, saat ia pikir tarif 145%-nya bakal membuat Presiden Xi Jinping menelponnya untuk melakukan negosiasi, diamnya China justru membuat Trump makin panik. Ia mungkin nampak bersenang-senang saat menonton UFC langsung beberapa waktu lalu, tapi di sisi lain, ia jelas dalam tekanan. Dan terbaru, tren dari TikTok yang dibuat para TikTok China seolah mengangkangi strategi Trump dengan sangat mudah. Perusahaan-perusahaan Amerika pun mengalami kerugian besar. Dengan banyak konsumen Amerika Serikat harus menderita karena inflasi atau naiknya harga-harga barang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Trump benar-benar akan kalah tanpa berbuat sesuatu? Kita telah rangkum dalam perang dagang yang kian meruncing antara China dan Amerika. Hello from China. Let me show you the United States products in my home. Nothing. Do you have something from China in your home? Sebagai pengusaha, kita tak bisa menampik jika Donald Trump adalah sosok yang jenius dan luar biasa, terkhusus dalam hal membuat kesepakatan atau dealing. Trump punya buku dengan judul The Art of the Deal, di mana di situ pengusaha real estate ini menjelaskan banyak taktik negosiasinya, seperti pelajari lawan dan pasar secara mendalam, siap mengubah strategi jika situasi berubah, menciptakan urgensi untuk mendorong kesepakatan, bangun citra menggunakan publisitas untuk meningkatkan nilai proyek, dan tidak terlalu emosional dalam negosiasi. Semua cara itu kami pikir telah digunakan Trump saat jadi Presiden Amerika Serikat, juga untuk menekan para lawannya. Sebut saja saat ia mengenakan tarif pada seluruh negara di dunia sebesar 10%, dengan 60 negara mendapatkan tarif lebih. Banyak negara pun mengalami urgensi dan mau bernegosiasi bersama Amerika, termasuk Indonesia. Tapi menariknya, saat banyak negara mungkin patuh dengan Trump dengan mengirimkan delegasinya untuk bernegosiasi, China menolak. Tiap tarif Trump dilawan China. Bahkan meski tarif Trump telah mencapai 145% terhadap barang-barang China, China nampak tenang dengan membalas tarif Trump dengan 125% untuk barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke China. Trump yang awalnya yakin bahwa langkah ini akan menggoyang perekonomian China dan memaksa Beijing ke meja perundingan pun gagal. Bahkan saat ia mencoba mengirimkan pesan kepada Xi Jinping untuk segera menghubunginya, China ini lebih memilih diam. Mereka melihat data, di mana ekspor China ke pasar global lain tetap stabil. Sementara Amerika mulai merasakan dampak dari tarifnya sendiri, saat harga barang melonjak dan indeks Dow Jones anjlok 2.200 poin dalam sepekan pada awal April 2025, yang menandai pekan terburuk sejak 2020. Sederhananya, Trump dalam masalah, meski ia selalu mengatakan baik-baik saja. Inflasi terburuk Amerika. Bayangin aja, jika dulu konsumen Amerika biasa membeli barang-barang kebutuhan rumah dengan harga $10, tiba-tiba harus membayarnya menjadi $25. Dan itu terjadi hampir pada tiap barang kebutuhan sehari-hari di Amerika. Maksudnya, alih-alih memberikan keuntungan besar untuk bisa menekan China, tarif Trump pada China dinilai justru telah membuat konsumen Amerika menderita. Mereka membayar jauh lebih mahal untuk barang serupa, di mana hal itu tak terlepas karena inflasi dari barang-barang China yang selama ini membanjiri Amerika. Ya, jadi sejak Trump memutuskan untuk terus menaikkan tarif ke China, dengan harapan China menyerah. Yang ada, China justru mampu membalas tiap tarif yang diberlakukan Trump. Sekarang saat Trump meminta untuk bernegosiasi, Xi Jinping memilih diam. Karena ia percaya China unggul dalam perang dagang ini. Laporan dari CNBC menyebut bahwa tarif Trump telah jadi bumerang untuk mereka sendiri saat korban berjatuhan di Amerika. Di pasar saham, Wall Street ambruk. S&P 500 catat kerugian 5,8 triliun US dollar. Perusahaan teknologi besar seperti Nvidia, Amazon, dan Meta kehilangan 2-7% nilai sahamnya karena ketergantungan pada komponen impor dari Asia. Total kerugian pasar saham global mencapai sekitar 10 triliun US dollar dalam beberapa hari setelah tarif diumumkan, dengan perusahaan Amerika Serikat menanggung sebagian besar dampaknya karena meningkatnya ketidakpastian ekonomi.
Di level yang lebih kecil, perusahaan Ecolabs yang merupakan produsen produk kecantikan organik di Iowa, Amerika Serikat, CEO-nya, Steve Shriver, menyebutkan tarif Trump membuat biaya produksi makin mahal. Bahkan ia memperkirakan itu akan melonjak hingga 5 juta US dollar dalam 12 bulan ke depan akibat tarif baru. Padahal, bahan utama perusahaannya seperti vanila, minyak kelapa, dan kakao tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Ini menggambarkan jika Amerika masih butuh negara lain, termasuk China, yang selama ini jadi pemasok barang-barang penting di industri Amerika. Xi Jinping diam, rakyat China bersuara. Saat ini sendiri, Presiden China masih bungkam. Ia tidak ingin bicara dan membiarkan Trump mengambil langkah terlebih dahulu. Ia tahu posisi Trump tak dalam kondisi baik sekarang. Tapi menariknya, perusahaan dan influencer China di TikTok rame-rame mengajak warga Amerika untuk membeli langsung barang ke China demi melemahkan dan mengakali tarif Trump. Dalam laporan The Independent, disebutkan bahwa ada puluhan video telah menjadi viral dalam beberapa hari terakhir yang menawarkan pembeli kesempatan untuk membeli dari pabrik-pabrik di China yang mengklaim memproduksi barang-barang untuk merek-merek kelas atas seperti Lululemon dan Louis Vuitton dan dengan harga yang jauh lebih murah. Sekarang lihatlah video ini. How do we profit under a 145% US tariffs? Smuggling? No, a safer and more legal method than smuggling. Personal shopping service. You can travel to China, act as an agent to purchase products for your American friends and clients, and then avoid that tariff by declaring them as personal items when you return to the US, thus earning a high profit margin. Di video milik akun @gonaslily ini, mereka menawarkan metode yang lebih aman dan legal untuk memiliki barang-barang China, di mana ia menjelaskan bahwa Amerika dapat melakukan perjalanan ke China dan membeli barang untuk membawanya ke US sebagai barang pribadi. Sekarang, perhatikan bagaimana pengguna TikTok lain yang tinggal di Tiongkok menawarkan solusi untuk mengimpor barang-barang Tiongkok tanpa membayar bea masuk. This is why this bag from our factory only costs you 1,000 USD. Have you all seen that TikTok by the Chinese guy exposing how luxury goods are actually made? Basically, he says most of the luxury brands we use every day are actually made in China, then shipped to Europe just to get rebranded and sold back to us at insane prices. Like a wedding ring that would cost $2 in China somehow turns into a $2,000 ring. China is the world's biggest manufacturing hub. Di situ, influencer @ChinaTravelWithFrida berbagi bahwa negara tersebut meluncurkan program kebijakan pengembalian pajak instan baru yang memungkinkan wisatawan untuk mendapatkan pengembalian pajak mereka setelah melakukan pembelian di toko. Jelas mereka nampak tak mengalami masalah dengan tarif Trump saat selalu menemukan solusi untuk bisa melawannya. Dengar deh kata pengamat dari China yang yakin bahwa negaranya tetap bakal survive tanpa US sekalipun. Yeah, and China will lose the US market, which as I've said is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. And if the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to survive for another 5,000 years. Saat ini atau di perang ini, China telah menunjukkan ketahanan mereka dari tarif Trump yang mencekik. Sebaliknya, tarif yang digunakan Trump justru jadi bumerang untuk konsumen Amerika yang harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk barang yang sama. Situasi makin menjepit, Trump diperingatkan. Meskipun Trump berusaha untuk menunjukkan keyakinan dan optimismenya bahwa tarifnya akan memberikan keuntungan dan sukses mengalahkan China, namun di lingkungan kekuasaan sendiri sebenarnya telah terjadi dinamika antara setuju dan tidak setuju soal tarif. Seperti dilaporkan dari CBS News, Menteri Keuangan Scott Bessent dan penasihat perdagangan Peter Navarro berdebat keras soal tarif. Navarro ingin tarif diberlakukan, sedangkan Scott Bessent yang berpengalaman di Wall Street mengatakan itu bisa membuat pasar kacau dan menjelaskan skenario buruk yang mungkin terjadi. Navarro sendiri bersikeras tarif nggak boleh ditawar-tawar. Menurut dia, tarif ini penting untuk dorong perusahaan bikin barang di Amerika. Tapi beberapa hari setelah hari pembebasan yang digunakan Donald Trump, pasar keuangan langsung goyang. Triliunan dolar lenyap dari saham. Dan pasar obligasi kasih sinyal bahaya.
Perusahaan besar kayak Goldman Sachs bilang resesi bisa datang, dan bos-bos perusahaan top di Amerika mulai panik. Pagi itu, Trump coba meyakinkan investor lewat postingannya. Tapi sore harinya, atas saran Bezos dan Lutnick, Trump putusin buat nunda beberapa tarif selama 90 hari dengan menyisakan China. Dan seperti kita lihat sekarang, China bukan lawan yang mudah mereka kalahkan. Pada akhirnya, di tengah perang dagang yang kian memanas, Donald Trump, sang raja negosiasi, kini terjebak dalam strateginya sendiri. Tarif 145% yang ia harapkan akan menundukkan China justru berbalik menjadi bumerang, membuat perusahaan Amerika rugi hingga ribuan triliun. Pasar saham ambruk dan konsumen menjerit akibat inflasi. Sementara itu, China dengan diamnya Xi Jinping dan kreativitas rakyatnya di TikTok menunjukkan ketangguhan yang tak terduga. Mereka tak hanya bertahan, tetapi juga melawan dengan cara yang tidak pernah Trump prediksi. Mengajak warga Amerika beli langsung dari China, mengakali tarif dengan cerdas, dan jelas kini Trump makin tersudut. Di dalam negeri, ia diterpa kritik dan pasar yang goyah. Sementara China berdiri tegak, seolah berkata, kami sudah ada 5.000 tahun, dan akan terus bertahan 5.000 tahun lagi, tanpa Amerika sekalipun. Pertanyaannya kini, akankah Trump menemukan jalan keluar? Ataukah China akan benar-benar memenangkan perang ini tanpa mengucap sepatah kata pun?